Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin mengupas sedikit mengenai beberapa pertanyaan yang sering muncul di video-video saya sebelumnya. Saya kompilasi beberapa pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh para subscriber saya, dan saya akan coba rangkum di sini dan semoga bisa membantu. Salah satu jenis pertanyaan yang paling sering muncul di setiap komentar di video-video saya sebelumnya adalah kalau hukuman sekian atau sekian kira-kira kapan bisa bebas atau kapan bisa memperoleh hak integrasi berupa PB, CB. Jadi saya terangkan sekali lagi di sini bahwa pengusulan itu atau pembebasan dapat diberikan kepada narapidana melalui integrasi PB dan CB setelah mereka menjalani 2/3 dari masa pidananya. Adapun untuk 2/3 itu sendiri sudah saya terangkan di video yang ini, cara menghitungnya seperti apa. Itu cara gampangnya ya. Untuk lebih akuratnya informasi mengenai tanggal 2/3-nya silahkan diminta keluarganya narapidana untuk bertanya ke petugas yang ada di lapas atau rutan tempat dia menjalani pidana. Di sana ada sistem yang disebut dengan SDP yang menghitung secara keseluruhan tanggal bebasnya, tanggal 2/3-nya seperti apa biar lebih jelas dan akurat. Aturan pemberian integrasi di tanggal 2/3 ini sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 82. Silakan rekan-rekan bisa download di Google, bisa searching untuk lebih jelasnya mengenai peraturan ini. Tanggal 2/3 inilah yang menjadi patokan kapan dia bisa diurus integrasinya. Artinya sebelum tanggal 2/3-nya datang, sebelum tanggal 2/3-nya nyampe, dia sudah diurus, dia sudah selesai diurus PB dan CB-nya. Apakah bisa dikatakan bahwa tanggal 2/3 ini adalah tanggal bebas? Ya. Jadi di SK integrasinya, SK PB atau SK CB-nya nanti, di situ tertera tanggal bebasnya yang merupakan tanggal 2/3 ini. Kemudian selanjutnya kapan sih waktu yang tepat buat ngurus integrasi ini? Jadi sebelum mendekati 2/3 itu harus sudah selesai ya pemberkasan dan lain sebagainya, mulai waspada atau mulai pengumpulan informasi dan berkas-berkas pengusulan itu dimulai paling tidak ya sekitar setelah setengah itu sudah waspada, sudah aware untuk bahwa sebentar lagi akan memasuki 2/3 seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan bisa bebas setelah ada SK? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di SK-nya ada tanggal bebasnya yang merupakan tanggal 2/3. Kecuali untuk PP 99 memang ada lebihnya dikit dia. Apakah boleh pihak keluarga atau ibu warga binaan datang ke lapas untuk tanyakan SK? Ini lebih baik ya, keluarga yang menjadi penjamin di luar, ada baiknya datang bertanya langsung ke petugas yang ada di lapas mengenai pentahapan pembinaan. Pentahapan ini kapan sepertiganya, kapan setengah, kapan 2/3. Selain untuk mendapatkan informasi agar kita lebih lega sebagai keluarga atau sebagai penjamin, ini juga akan menimbulkan transparansi ya, lebih transparan jadinya. Bapak Ibu yang selaku keluarga atau penjamin bisa mengetahui kapan dia akan bebas, dan keluarga yang menjadi warga binaan di dalam juga tahu atau bisa mempersiapkan diri kapan dia akan keluar, seperti itu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, kalau masih 1 bulan tahanan belum masuk rutan, apa bisa diurus? Oke, jadi saya jelaskan di sini bahwa yang dapat diurus, yang dapat diprogramkan integrasi adalah narapidana, bukan tahanan. Selama dia masih berada di Polres dan belum masuk ke rutan ataupun lapas, ataupun sudah berada di lapas tapi belum divonis dan masih dalam proses sidang, dia belum bisa mendapatkan hak apapun, baik itu remisi maupun integrasi, karena statusnya masih tahanan, bukan narapidana. Yang bisa mendapatkan program ini adalah narapidana yang sudah memiliki vonis yang ingkrah, sudah divonis oleh pengadilan dan sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Apakah sekarang narkoba yang vonis di atas 5 tahun bisa PB? Tolong jelaskan.
Jadi sebenarnya dari dulu juga sudah bisa ya, semua kasus apapun bisa PB dari dulu, nggak harus sekarang ya. Selama dia sudah mendekati 2/3, jadi sudah bisa diurus untuk program integrasinya. Kapan bisa mengajukan remisi? Remisi ini sebenarnya pekerjaannya petugas. Artinya si narapidana ini tidak perlu repot lah istilahnya, tidak perlu mengkhawatirkan ini karena otomatis diusulkan setelah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang pertama yang paling penting, dia sudah narapidana ya tentu saja. Kemudian yang kedua telah menjalani minimal 6 bulan. Jadi kalau misalkan nih besok ini tanggal 17 Agustus, tapi dia baru 5 bulan menjalani masa pidana, dia belum bisa untuk diusulkan remisi, dia belum memenuhi syarat. Bisa diusulkan di remisi setelahnya, di remisi hari raya Idul Fitri misalkan kalau dia muslim. Jadi yang paling utama adalah dia sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa remisi ini pekerjaannya petugas ya, yang mengusulkan berkas ini itu langsung di sistem. Jadi tidak melibatkan narapidananya langsung. Nanti setelah dapat turun SK remisi baru dia dikasih tahu. Selanjutnya, anak saya ngurus PB, apa masih bisa dapat remisi dan apakah 2/3-nya nanti bisa dipotong remisi? Ya bisa. Kalau misalkan sedang mengurus PB dan dia masih berkesempatan untuk bisa mendapatkan remisi selama SK-nya belum turun ya. Jadi nanti setelah dia dapat remisi, otomatis 2/3-nya akan mundur lagi gitu. Jadi lebih maju. Apakah Januari 2022 asimilasi diperpanjang lagi? Pertanyaan semacam ini saya lihat lumayan ada beberapa ya yang bertanya. Jadi untuk kami sendiri yang di lapas, yang petugas belum bisa memastikan karena memang informasi-informasi seperti ini pasti keluarnya nanti di Januari atau setelah periode ini berakhir. Yang sekarang kan yang masih berlaku ini peraturannya yang batasnya 31 Desember ini untuk 2/3-nya. Syarat untuk dapat asimilasi rumah sudah menjalani setengah dan 2/3-nya di bawah 31 Desember. Jadi untuk yang tahun 2022 kita belum bisa menjawab apa-apa karena memang belum ada petunjuk dari atas, dan nanti bisa kita pastikan atau bisa kita terangkan setelah Januari. Biasanya baru ada informasi. Bang, belum dioper nih ke rutan, gimana ya mau bebas asimilasi? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di atas, baik itu asimilasi, remisi, integrasi belum bisa diurus selama dia masih berada di luar lapas ataupun rutan, serta selama dia masih berstatus tahanan dia belum bisa mendapatkan hak apapun. Selanjutnya nih, pertanyaannya yang paling booming untuk saat ini, setelah PP 99 sah dicabut, apakah berpengaruh sama yang sudah pengurusan PB? Mari kita lihat keterangan Ibu Rika Aprianti selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dia mengatakan bahwa pihaknya pasti akan melaksanakan keputusan MA tersebut, tapi tentunya ada dasarnya, ada legal standing. Maka dari itu pihaknya akan melihat perkembangan dulu, menunggu proses maupun langkah-langkah baru atau peraturan yang baru. Kita lihat kelanjutannya ya, apakah ada perubahan dari PP ini. Tapi yang pasti sampai saat ini kami masih memberikan remisi berdasarkan PP 99 tahun 2012. Untuk saat ini yang bisa dikatakan adalah PP 99 memang sudah dicabut kemarin oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, di lapas ataupun di rutan, di LPKA belum bisa dilaksanakan apa-apa karena belum ada petunjuk lanjutan ya. Jadi untuk saat ini masih berlaku seperti yang kemarin, masih belum berpengaruh apa-apa pencabutan PP 99 ini. Kita masih sama-sama menunggu, kami petugas juga masih menunggu arahan pimpinan pusat seperti apa nantinya. Saya tahu juga perasaan rekan-rekan warga binaan mungkin lumayan antusias mengenai pencabutan PP 99 ini. Akan tetapi yang bisa saya terangkan di sini bahwa saat ini belum bisa dilakukan apa-apa, belum ada pengaruhnya apa-apa karena belum ada petunjuk lanjutan. Itu yang masih kita sama-sama tunggu. Kenapa belum ada petunjuk lanjutan?
Mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena bukan ranah saya, bukan wewenang saya untuk menjawab hal itu. Kita sama-sama menunggu saja dari pimpinan pusat seperti apa. Jadi untuk saat ini masih dapat dikatakan di lapas dan rutan masih berlaku PP 99-nya. Belum diterapkan ya. Masalah kapannya kita sama-sama tunggu. Mohon bersabar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.